Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Posisi kan liburan sebentar lagi sudah habis ini. Minggu depan kita sudah masuk aktivitas rutinitas akan kembali. Semoga panjenengan tetap sehat selalu nggih. Dan tetap jaga kesehatan. Pokoknya gini Bapak Ibu, untuk program guru penggerak ini anggap aja pelatihan guru penggerak ini itu kita jalankan dengan santai saja, nggak usah dibawa terlalu tegang. Insya Allah saya fleksibel, Bu Indah fleksibel, Bu Indah juga fleksibel. Kalau ada kendala bisa langsung dikomunikasikan. Seperti itu. Kalau gitu sebelum saya mulai mohon izin saya share screen biar enak ini. Baik, sudah nampak nggak share screen-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau gitu Pak Ibu, pada siang hari ini marilah kita, mohon maaf Pak Ilmi, saya pimpin langsung Pak Ilmi biar lebih efisien. Artinya nanti tidak kubu sayanya. Baik, Pak Ibu terima kasih. Marilah kita mulai kegiatan pada siang hari ini dengan kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga sesi ruang kolaborasi diskusi ini presentasi bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, ini agak dikejar waktu, jadi nanti saya akan optimalkan sesi diskusinya biar nanti panjenengan lebih nyaman. Gitu. Untuk materi kita kali ini yaitu kolaborasi Bapak Ibu. Untuk identitas modulnya masih sama seperti kemarin, yaitu panjenengan akan membahas tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana kemarin sudah panjenengan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Sekarang kita tinggal melakukan presentasi. Adapun jumlah waktu yang akan digunakan adalah 3 jam pembelajaran, atau kalau kita konversikan dalam satuan menit, maka 1 jam pembelajarannya itu sekitar 40 kali 3 adalah 120 menit. Berarti kurang lebih selama 2 jam ke depan kita akan bertemu di ruang maya ini. Kemudian untuk agendanya, yang pertama adalah pembukaan Bapak Ibu. Jadi kita akan buka dengan doa tadi sudah kita buka, kemudian aktivitas sesi di sini artinya nanti panjenengan akan mulai berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian setelah itu akan ada penguatan di mana nanti poin-poin penting yang ada pada saat diskusi akan saya berikan penguatan, dan banyak juga akan dulu kesempatan untuk memberikan penguatan juga. Dan yang keempat yaitu refleksi aktivitas pembelajaran, di mana nanti seperti kemarin kita mulai berpikir bahwa panjenengan adalah calon kepala sekolah, sehingga posisinya sekarang refleksinya adalah menempatkan diri panjenengan seolah-olah sebagai calon kepala sekolah yang nantinya akan diminta untuk memberikan pendapatnya tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah panjenengan. Dan terakhir adalah kita tutup dengan foto bersama. Kemudian untuk ice breaking kita skip dulu karena memang ini agak urgent. Jadi untuk pembukaan sudah kita buka dengan doa. Kemudian sudah saya sampaikan tujuan kegiatannya, yaitu panjenengan akan berdiskusi untuk membahas tentang nilai dan peran guru penggerak yang panjenengan miliki dalam sebuah rencana kegiatan. Kemudian aktivitas sesinya yaitu kurang lebih di sini adalah 70 menit instruksi presentasi, kemudian sesi presentasi dan tanggapan. Kita ada 3 kelompok, berarti kalau 70 dibagi 3 nanti berarti kurang lebih sekitar 2, kita anggap aja 75 menitan, berarti 25 menitan per kelompok nggih. Setelah itu nanti penguatan kita fleksibel yaitu kurang lebih 30 menit, dan yang terakhir adalah refleksi mengapresiasi peran satu rekan sekelompok. Kemudian kita penutupan. Untuk tujuannya panjenengan mampu merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Belajarnya masih tetap seperti kemarin. Nah, untuk presentasi ya Ibu, kemarin kan panjenengan sudah membuat karya, entah poster, entah apapun bentuknya, monggo nanti bisa panjenengan sampaikan, di mana isinya adalah tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya berkolaborasi, mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Kemudian yang kedua, nanti kelompok yang lain saya harapkan mampu bisa memberikan umpan balik yang membangun terhadap apa yang disampaikan kelompok lain. Dan yang ketiga, setiap kelompok nanti akan memperbaiki hasil karyanya sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh kelompok lain. Dan terakhir, kalau bisa hasil revisi karyanya segera diunggah ke LMS. Yang kemarin insya Allah sudah saya nilai
tinggal saya tekan submit aja, nanti akan terkirim nilai dan komentarnya akan masuk ke LMS panjenengan. Jadi kalau panjenengan ingin melakukan komplain, nanti saya persilakan karena saya terbuka untuk menerima masukan dari hasil pekerjaan. Misalkan, Pak, harusnya kerja kami sempurna karena sudah mengakomodasi dari masukan teman-teman dan panjenengan. Nanti akan saya review kembali seperti itu. Baik, dari sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jelas ya? Untuk refleksinya nanti, ini nanti refleksinya, guys. Panjenengan nanti akan melakukan refleksi. Refleksi seperti ini. Jadi panjenengan nanti akan menjawab pertanyaan di antara kelompok panjenengan di ruang kelompok tadi. Menurut panjenengan, siapa rekan panjenengan yang memiliki satu nilai yang masih perlu dikembangkan? Kemudian, jadi nomor 1 ini, siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki suatu nilai yang Anda masih perlu dikembangkan? Artinya dari ruang kolaborasi tadi mungkin ada nilainya Pak Helmi yang perlu panjang contoh. Nah, nanti jenengan bisa menyebutkannya, kemudian bisa menjelaskan, menyebutkan apa kelebihan dari nilainya Pak Helmi tadi, sehingga nanti panjenengan belajar dari nilai yang dimiliki Pak Helmi tadi. Kemudian nomor 2, mengapa nilai itu penting untuk Anda dalam proses kolaborasi kelompok, mengapa itu sangat penting, dan jelaskan alasannya. Dan ketiga, berikan apresiasi dalam bentuk surat terima kasih. Kemarin sudah nggih, kemarin nggih? Sudah, Pak. Nah, oke, berarti yang untuk sesi 2 ini insya Allah sudah, berarti tidak usah nanti kita abaikan karena banyak sudah mengirim. Sudah dapat balasan, Ibu? Sudah. Dari temannya? Sudah. Mantap, keren ya gitu. Berarti untuk yang refleksi ini tidak perlu kita lakukan lagi karena sudah, tidak apa-apa. Nanti tinggal kita yang ini. Sekarang kita akan melakukan refleksi kompetensi kepala sekolah, di mana nanti panjenengan akan saya kirimi PPT-nya, model kompetensi kepala sekolah atau pengawas. Jadi nanti panjenengan diminta membuat contoh rencana kegiatan pengembangan diri kepala sekolah atau pengawas sekolah yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung terusnya sekolah yang bergerak pada murid. Saya ulangi, nggih. Jadi posisinya kali ini jenengan adalah seolah-olah yang diminta untuk membuat rencana kegiatan pengembangan diri kepala sekolah atau pengawas yang hasilnya dapat digunakan untuk mendukung terwujudnya sekolah yang bergerak pada murid. Untuk indikatornya adalah misalkan penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran, refleksi perencanaan kebutuhan pengembangan, empati terhadap peserta didik. Ini adalah subindikatornya. Jadi misalkan panjenengan ingin berfokus pada penerapan kode etik, nanti jenengan bisa menjabarkannya. Refleksinya adalah kegiatan apa yang panjenengan lakukan untuk sub ini. Misalkan panjenengan membuat program namanya apa gitu, nanti jenengan tinggal menjabarkan. Tujuannya yaitu untuk menerapkan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran sebagai kepala sekolah. Nanti misalkan jenengan nanti detailkan, monggo. Bebas, panjenengan milih yang manapun bebas, karena di sini ada pilihannya. Kalau yang ini pengawas, kalau yang ini kepala sekolah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang untuk kepala sekolah ada 5 subindikator. Kemudian untuk pengawas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Nanti semua orang akan menuliskannya di dalam kolom chat. Wah, itu nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai berdiskusi? Belum. Yang masih kurang jelas. Tujuannya tadi apa ya, Pak? Refleksi, nggih. Tujuannya Jadi refleksinya ini kan ada subindikator. Ya. Misalkan yang punya pengawas ini. Pengawas ini subindikatornya adalah penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran sebagai pengawas sekolah. Misalkan dengan sebagai pengawas punya program supervisi khusus dengan program apa ya? Misalnya supervisi penerapan kode etik sekolah binaan. Itu adalah kegiatannya. Nanti dia jabarkan dalam di dalam refleksinya. Misalkan nama kegiatannya adalah supervisi khusus sekolah binaan. Tujuannya bla bla bla, ini berikan deskripsi. Bentuk kegiatannya seperti apa, kemudian pelaksanaannya kapan, sasarannya siapa. Kalau misalkan pengawas berarti kan sasarannya adalah sekolah binaan, jadwalnya adalah jadwal nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah daerah binaan, jadi kayak seperti itu. Jadi bentuknya deskripsi. Enggak terlalu detail, enggak apa-apa. Tambut. Jelas, Bu, atau ada yang tanya lagi? Kalau ini ada yang pengawas, Bu. Enggak ada yang pengawas.
Oh, aman. Tidak, Pak. Berarti kalau begitu kepala sekolah ini. Berarti kalau begitu nanti penjenengan fokusnya di sini akan saya share gitu nanti setelah ini ke grup A. Ini kepala sekolah berarti subnya ada 5, penerapan kode etik, kemudian refleksi perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk meningkatkan kepemimpinan serta pendidikan yang berusaha pada peserta didik, kemudian empati terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan, 4, respek terhadap peserta didik dan menjalankan dan seterusnya. Jadi tujuannya tidak harus seperti sama ini Bapak Ibu. Artinya ini adalah contoh modul kompetensi. Kalau yang ini berarti tentang penerapan kode etik, kalau yang ini tentang perencanaan kebutuhan dan diri, kemudian yang ini empati terhadap peserta didik, nah ini respect dan seterusnya. Yang garis bawahi adalah kepala sekolah itu sekarang bukan sebagai pelaku pembelajaran, tetapi sebagai sosok manajerial. Jadi jenengan itu yang menentukan program dan yang mengeksekusi nanti. Nanti untuk sumbernya, tidak apa-apa nanti saya share contoh refleksinya, nanti di akhir setelah diskusi nanti kita akan buat bareng-bareng. Kita juga masih belajar, ini baru, memang baru di angkatan 11 ada refleksi model kepala sekolah seperti ini. Enggak ada ditanyakan? Lanjut. Jelas nggih? Oke, kalau begitu kita akan mulai sesi diskusi. Kelompok 1 kemarin adalah kelompok Ibu Kurnia nggih? Iya, Pak. Oke, Ya. kelompok 2-nya kemarin kalau tidak salah kelompoknya Bu 2 Bu Media nggih atau Bu Sinten kelompok Saya Bu Santini atau Nggih. nggih? Saya kelompok Oke. 1 sama Bu Kurnia, Pak. Oke, siap. Kalau begitu untuk penentuan yang tampil terlebih dahulu, monggo yang ingin berkenan tampil pertama silakan. Adakah? kelompok 1 maju dulu ya. Oke, siap. Kelompok Ya. 1. Setelah kelompok 1, kelompok siapa? Bapak Ibu. Kelompok 2, Pak. Oke, wah urut sip Urut, begitu. Oke, siap. Urut siap. aja Terima dulu. kasih. Urut nggih? Kalau begitu Bapak Ibu, saja. setelah ini saya mohon izin, saya nanti akan mantau via HP. Ini laptop akan saya matikan. Nanti saya akan kembali lagi pakai laptop ketika setelah diskusi. Satu kelompok berarti 25 menit. Nanti kelompok 1 kurang lebih sampai jam 1 maksimal. Kemudian kelompok 2 nanti jam 1.25. Kemudian kelompok 3-nya nanti berarti jam 14 kurang 5. Kurang lebih seperti itulah, kita fleksibel. Pokoknya jangan terlalu banyak kelebihannya atau jangan terlalu banyak kekurangannya, itu aja. Sampun, jelas? Insya Allah jelas. Oke, Jelas. saya senang sekali nih dengan teman-teman dari Tuban ini. Jelas sih, mantap. Kalau begitu Bapak Ibu, monggo saya serahkan langsung ke kelompok 1 sambil saya izin matikan kamera dan akan berganti gadget. Kita aja ya. Terima kasih. Monggo waktu yang tepat saya persilakan ke Bu Kurnia. Siap, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sangat jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke. Boleh pantun dulu ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan kecil, ikan berwarna. Cakep. Salam sampah saya ucapkan. Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa di ruang kolaborasi modul 1.2 presentasi kelompok nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Ibu Media Hertanti dari UPT SD Nurwan 2. Selamat siang Ibu Media. Siang, Bu. Oke, yang hari ini Bu Media akan menjadi moderator. Selanjutnya ada Bapak Helmi Hutomo Prasojo dari UPT SD Karangbatu 3 Parengan. Selamat siang Bapak Helmi. Selamat siang juga Ibu Kurnia. Iya, dan hari ini Bapak Helmi akan menjadi pemateri. Dan yang ketiga ada Ibu Deni Setiorini dari SMP Negeri 1 Soko. Selamat siang Ibu Deni. Selamat siang, Bu. Iya, yang hari ini Ibu Deni akan memandu acara pada siang hari ini.
kelompok 1. Hari ini kita akan presentasi nilai dan peran guru penggerak yang akan dilanjutkan oleh moderator kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Media. Kepada Ibu Media dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam bahagia semua. Siang hari ini saya akan menjadi moderator kelompok 1 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Monggo untuk PPT-nya silahkan untuk di-share terlebih dahulu. Dan waktu dan tempat saya silahkan kepada Pak Helmi. Monggo Pak Helmi. Siap. Terima kasih Ibu atas waktunya, nggih. Tes. Sudah kedengaran, nggih? Siap, sudah Pak, sudah dengar. Yeah. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kali ini saya ada di kelompok 1 sebagai pemateri. Saya akan memberikan materi tentang peran dan nilai guru penggerak. Lanjut, Bu. Di sini ada anggota kelompok yang didampingi oleh Bapak Fasil kita, Bapak Kabid, dan Ibu pengajar praktik kita, Bu Endang sama Ibu Indah. Intinya sudah kenal semua, nggih. Langsung saja ke peran guru penggerak. Di sini ada 5 peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas. Yang ketiga, menjadi coach untuk guru lain. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir adalah mendorong kolaborasi antar guru. Adapun nilai guru penggerak yang harus kita miliki yaitu yang pertama mandiri, yang kedua kolaboratif, yang ketiga inovatif, yang keempat reflektif, serta yang terakhir yaitu berpihak pada murid. Lanjut, Bu. Nilai dan peran yang sudah kami miliki nanti akan kita tampilkan. Yang pertama, kekuatan yang sudah kami miliki yaitu dari saya. Yang saya miliki yaitu nilai inovatif, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, serta memanfaatkan media pembelajaran interaktif. Ada Bu Deni, beliaunya memiliki nilai berpihak pada murid dan kolaboratif. Beliau mengembangkan potensi dan bakat murid yang nantinya menghadirkan pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga menjadi pamong bagi peserta didik. Beliaunya Bu Media juga memiliki nilai berpihak pada murid, mampu mendesain pembelajaran yang lebih mengaktifkan para murid dan memahami apa kebutuhan yang diperlukan oleh muridnya. Yang terakhir dari Ibu Kurnia, beliau mempunyai nilai mandiri, belajar dari pelatihan di luar jam sekolah atau harian, dan berbagi program pelatihan berjangka dan melalui jalur seleksi untuk membuat media dan yang menarikkan digitalisasi sesuai era zaman sekarang. Lanjut.
Bu Kurnia lanjut, Bu. Yang Pak Helmi dulu, Pak. Halaman sebelumnya, Bu Kurnia. Halaman sebelum ini, Bu Deni. Yang Pak Helmi. Ya. Ya, ini berikut adalah inovasi yang sudah kami terapkan atau saya terapkan di sekolah saya. Contoh kegiatannya yaitu pemanfaatan Canva. Ada juga pemanfaatan aplikasi Quizzes dan juga pemanfaatan articulate storyline yang berbasis web. Lanjut. Ada Bu Deni, ya. Di sini beliau sudah memiliki kegiatan, yaitu memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengeksplor sesuai kodratnya. Ini termasuk kolaboratif, ya. Membuat kesepakatan kelas dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat. Lanjut. Nilai yang dimiliki oleh Bu Midya, beliaunya berpihak pada murid dan ini contoh kegiatan yang sudah beliau lakukan. Membuat desain pembelajaran yang subjeknya adalah murid. Yang kedua, murid melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah atau model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, murid difasilitasi media pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan. Peran yang sudah diwujudkan yaitu murid mampu memimpin diskusi kelompok. Dan juga murid mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ada contohnya, macam-macam kegiatannya, ada kolaborasi dengan teman sejawat, dan mempresentasikan hasil diskusi. Lanjut. Yang terakhir dari Ibu Kurnia berikut adalah contoh kegiatan yang sudah mengajar. Terus membuat video tutorial untuk rekan sejawat. Di situ ada juga mendiseminasi dan juga memanfaatkan alat, misal itu ada tablet atau televisi yang ada di sekolah. Rancangan kegiatan yang kami terapkan yaitu nilai pada inovatif, yaitu aktivitas yang menggerakkan komunitas sekolah. Mengapa itu kami pilih? Karena memiliki latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya yaitu guru penggerak diharapkan mampu menggerakkan dan mengomunikasikan dan inisiatif perubahan yang sedang dibawakannya lebih banyak pada pemangku kepentingan, terutama mereka yang dapat membawa dampak positif pada murid. Inisiatif kolaboratif menjadi produktif jika semua anggota yang terlibat membawa sesuatu yang berkontribusi pada proses dan hasilnya. Ini adalah latar belakang yang inovatif. Tujuannya yaitu menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif sesuai kodrat zaman. Lanjut. Rencana kegiatan kami yaitu pembuatan media interaktif berbasis teknologi untuk pembelajaran melalui aplikasi Canva. Ini kami lakukan di sekolah yang diintegrasikan dengan Quizzes atau Plickers. Yang kedua,
berbagi media interaktif berbasis teknologi di komunitas sekolah. Lanjut. Adapun manfaat kegiatan yaitu tercipta media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, berdampak dalam pembelajaran yang berpihak pada anak atau siswa. Yang terakhir, para rekan sejawat memperoleh kompetensi dan wawasan baru. Dari kelompok 1, mungkin ada umpan balik atau pertanyaan, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok 1. Sekarang adalah sesi tanya jawab, mungkin sekitar masih ada waktu 10 menit. Jadi saya akan buka satu termin saja nggih, karena adanya keterbatasan waktu. Satu termin nanti mungkin terdiri dari 3 pertanyaan. Monggo untuk pertanyaan pertama, silakan dari teman-teman. Bu Ruliana, nggih. Monggo Bu Ruliana, kemudian Bu Santini juga, nggih. Monggo Bu Ruliana dulu, nggih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mau bertanya, tadi sudah dijelaskan kepada pemateri yaitu Bapak Helmi tentang peran guru penggerak. Tadi sudah dijelaskan 1 sampai 5. Yang pertama menggerakkan komunitas praktisi tadi. Terus yang kedua menjadi pemimpin pembelajaran, yang ketiga mewujudkan kepemimpinan murid, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima menjadi coach bagi guru yang lain. Apa yang saya tanyakan, tugas dari coach sebagai guru lain, apa contohnya, misalnya kegiatan bagaimana yang digerakkan di sekolah. Terima kasih Bu Midya. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Liana, kita tampung dulu ya. Yang pertama, apa tugas dari coach atau dari guru lain, coach dari guru lain terhadap guru lain ketika ada kegiatan gitu Bu maksudnya? Nggih. Dalam suatu kegiatan. Berarti apa tugas dari coach kepada guru lain ketika ada suatu kegiatan di lembaga atau di sekolah, nggih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, untuk Bu Santini, monggo. Ya, terima kasih Bu Midya. Pertanyaan dari saya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai guru yang inovatif. Pertanyaan saya langsung saja, bagaimana caranya kita mengajak atau menggerakkan guru yang usianya sudah mau pensiun atau yang sudah males untuk membuat inovasi dalam pembelajaran, bagaimana caranya kita bisa mengajak beliaunya untuk membuat inovasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Santini, bagaimana cara kita untuk menggerakkan guru lain agar bisa tergerak mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kemajuan teknologi ya Bu maksudnya? Iya, betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya masih ada satu. Dua aja dulu dijawab, Bu. Saja dulu, nggih. Baik. Ada 2 pertanyaan dari Bu Ruliana dan Bu Santini. Monggo, Pak Helmi. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaannya sungguh luar biasa nih ya. Bagus-bagus. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Apa tugas coach sebagai guru untuk guru yang lain? Tugas coach di sini ada nilai inovasi yang kami angkat. Sebagai kita bisa menggerakkan lewat
komunitas yang sudah ada di sekolah. Komunitas di sekolah itu tidak hanya yang ada di coach yang ada di PMM saja, ya. Semua warga sekolah itu juga merupakan komunitas sekolah. Sebagai guru, sebagai coach, kita harus bisa memberikan contoh yang baik, yang relevan, sehingga nanti bisa dikembangkan di sekolah. Misal tadi yang inovatif, saya sudah pernah menjalankannya dengan berbagi link pada atau waktu pembelajaran itu kita berikan link supaya enak untuk menyampaikan materi. Terus yang kedua, bagaimana cara menggerakkan guru yang ibaratnya ini guru yang gaptek, guru yang sudah malas, sudah malas untuk dalam dunia perkembangan digitalisasi, Ya caranya tadi seperti kita membuat materi berupa link, bisa berbasis web, kita berikan ke beliaunya. Hari pertama itu kita ajari dulu caranya. Nanti lama-kelamaan pasti akan tumbuh, oh kok enak ya pakai media yang seperti ini. Dan akhirnya beliaunya akan termotivasi untuk belajar. Soalnya waktu pertama belajar IT itu banyak yang, oh akun ini buat apa toh? Gunanya apa? Itu banyak yang diabaikan, akhirnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Mungkin itu dari saya, mungkin ada ibu-ibu yang lain untuk menambahkan. Monggo. Iya, saya mau menambahkan, monggo, Pak, untuk yang bagaimana cara kita memotivasi guru yang sudah lanjut usia, ya. Kita bisa seperti yang dikatakan Pak Hilmi tadi, kita ajari, karena tugas kita juga memotivasi, berarti kita harus dengan sabar membantu para guru yang sudah lanjut usia itu untuk memotivasi belajar dengan media yang sekarang, dengan perkembangan zaman sekarang. Karena dengan perkembangan zaman sekarang, kalau tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang, pasti guru-guru tersebut akan ketinggalan, walaupun dia sudah masa-masa pensiun, tapi di lingkungan di lingkungan sekolah SMP 1 Soko itu banyak sekali guru-guru yang sudah lanjut usia. Maksudnya yang mau pensiun, masa pensiun, tapi semangatnya untuk belajar itu sangatlah sangat bersemangat sekali untuk mempelajari media-media yang baru. Begitu, Pak, ya. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari Bu Helmi dan Pak Helmi dan Bu Deni. Bagaimana Bu Ruliana dan Bu Santini, apa ada yang masih mengganjal di hati? Sudah, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi ya, apa tugas dari coach bagi guru lain. Jadi namanya coach berarti kata Pak Helmi tadi ya, kita berarti harus membantu, harus memberi nilai inovasi dan memberi contoh kepada, namanya coach berarti memberi contoh kepada teman-teman yang lain. Kemudian memberikan inovasi-inovasi yang baru. Kemudian dari Bu Deni tadi, bagaimana cara menggerakkan guru lain untuk mengikuti perkembangan zaman, itu tadi didampingi, dimotivasi, meskipun sudah usia sepuh, tapi memang kata Bu Deni tadi semangatnya memang luar biasa untuk mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kata Pak Helmi tadi juga membagikan link kepada guru-guru yang sudah sepuh tadi atau guru-guru yang memang sudah gagap teknologi, mungkin ya dalam kata-kata lain gagap teknologi, tapi dengan kita terbiasa, dengan kita membiasakan para guru itu untuk mengenal lebih jauh tentang media atau pembaruan yang ada di pendidikan, berarti mereka kan
akan lebih mengikuti perkembangan zaman. Begitu nggih Pak Helmi dan Bu Deni? Iya, Pak. Baik, untuk pemaparan dari kelompok 1 karena memang keterbatasan waktu, saya rasa waktu sudah cukup, sudah tidak ada pertanyaan Ya, Bu. lagi. Terima Sudah nggih. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok 1. Kesimpulannya, Saya Bu. kembalikan lagi ke host. Kesimpulannya dibacakan. Kesimpulan nanti bukan di notulen, enggak? Iya, ya nanti saya bacakan. Iya. Iya. Baik, saya kembali ke Bu Kurnia. Monggo Bu Kurnia. Ya, terima kasih Ibu Media yang sudah menjadi moderator pada siang hari ini. Dan selanjutnya akan disampaikan ke Ibu Deni, yaitu kesimpulan dari presentasi kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Deni, dipersilahkan. Baik, kesimpulan diskusi hari ini berarti dari kelompok 1 dengan menciptakan media pembelajaran kita yang pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kodrat zaman, berarti kita harus membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga dampak dari pembelajaran yang kita terapkan itu nanti akan berpihak pada murid sehingga kita bisa berkolaborasi dengan teman atau komunitas sekolah. Demikian kesimpulan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bisa berikan apresiasi kepada Pak Helmi, Bu Media, dan Bu Deni pada siang hari ini. Terima kasih atas apresiasinya dan terima kasih kepada Bu Media, Pak Helmi, dan Bu Deni yang sudah bertugas pada siang hari ini. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Oke, lanjut untuk presentasi dari kelompok 2. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurniawan selaku fasilitator, guru penggerak Angkatan 5, beserta Ibu pengajar praktik yang berbahagia, serta teman-teman CGP yang selalu bersemangat tentunya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya berupa kesehatan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nani Yunita Isniarini, yang kedua Bu Santini, yang nanti akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain, yang ketiga yaitu Bu Ike Wuri Widyayanti selaku pemateri. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada Ibu Yanti, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya. Saya bantu Bu Sudah, Yanti. Bu? Sudah. Sudah bisakah? Belum keluar, Bu. Belum keluar. Belum keluar. Belum keluar, Bu. Belum. Sudah keluar, Bu? Sudah. Belum? Ya, Bu. Ya, sudah, Bu. Tapi kok ada tumpuk, Bu, tumpuk. Jadinya tutup. Tutup, Bu, tutup dulu, Bu. Belum, Bu ya? Belum keluar? Belum. Ya, sudah, Bu, sudah.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 2 di dalam ruang kolaborasi modul 1.5.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Di kelompok kami kami membuat sebuah poster tentang peran dan nilai guru penggerak. Dari kelompok kami yaitu nilai-nilai guru penggerak, yaitu yang menurut Bu Nani berpihak pada murid, yaitu memberikan motivasi dan pendampingan kepada murid sesuai dengan karakter murid ketika melakukan presentasi. Yang kedua, menurut saya sendiri, Bu Yanti, saya memiliki nilai guru penggerak yaitu inovatif. Nah, di sini inovatif yaitu membuat media-media pembelajaran dari berbagai bahan untuk membangkitkan semangat dan minat anak dalam belajar. Sedangkan nilai guru penggerak dari Bu Santini adalah mandiri. Nah, di sini mandiri menurut Bu Santini yaitu di mana nilai ini menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Dari kolaborasi dalam kelompok kami, nilai-nilai guru penggerak, kami mengambil satu contoh yaitu tentang peran guru penggerak melalui kegiatan public speaking di kelas, yaitu menciptakan pembelajaran yang melatih daya kepemimpinan murid sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Nah, itu kesepakatan tentang peran guru penggerak di dalam kelompok kami. Contoh dari kegiatan public speaking di kelas yaitu salah satunya siswa dilatih presentasi dengan baik. Misalnya ketika ada acara ditunjuk salah satu murid untuk mempresentasikan tentang kesan-pesan di depan anak-anak. Yang kedua, melatih siswa memimpin diskusi di dalam kelas. Nah, di sini kami contohkan diskusi di dalam kelas yaitu dengan melatih anak-anak untuk bermain peran menjadi tutor sebaya dengan pembelajaran akan lebih menyenangkan. Nah, demikian materi modul 1.2 dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan tadi ada kesimpulan menarik bahwa mewujudkan kepemimpinan murid melalui public speaking di kelas dapat membuat siswa memiliki kepercayaan diri, mandiri, dan dicintai. Terkait hal ini, kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silakan dari kelompok lain yang mau menanggapi. Oke, silakan untuk Bu Kurnia untuk pertanyaan pertama atau menanggapi. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya ini tips-tips dari public speaking itu. Jadi kan mungkin ada itu yang mungkin dia udah punya bakat, dia tinggal asah dikit-dikit gitu ya. Tetapi bagaimana dengan anak itu yang benar-benar dia itu berdiam gitu. Nah itu mudah gitu untuk public. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Kurnia. Untuk pertanyaan kedua, silakan Bu Deni. Oke, Oh iya, terima kasih Bu. Nih, tadi kan sudah disebutkan nilai-nilai guru penggerak. Yang saya tanyakan di sini, kiat-kiat untuk selalu menerapkan nilai-nilai guru penggerak yang dengan terapkan biar selalu continue. Itu bagaimana? Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Deni atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama saya ulangi lagi dari Bu Kurnia, bagaimanakah tips public speaking untuk anak yang pendiam supaya nanti untuk mudah public speaking-nya? Monggo jawab dulu untuk pertanyaan pertama. Silakan Bu Sandini. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama mengenai tips dari public speaking. Bagaimana murid yang diam bisa bicara dan bisa seperti yang sudah mampu gitu ya Bu intinya. Nah, kalau dari saya itu yang pernah saya lakukan dan pernah saya apa itu namanya sudah saya terapkan, yaitu bagaimana anak yang diam bisa berbicara di depan, yaitu dengan cara secara selalu mengajak atau memotivasi anak yang diam tersebut untuk mampu berbicara. Contohnya dengan kalau setiap pagi di sekolah saya itu anak-anak wajib memberikan motivasi ke teman yang lain. Nah, itu salah satu cara, walaupun anaknya diam, mau atau tidak mau, itu anaknya pasti akan belajar ngomong di depan, walaupun dengan cara dia membawa buku. Seperti itu, Bu. Yang kedua, mungkin kalau di dalam kelas, itu bisa dalam kelompok diskusi atau semuanya waktu kita presentasi, kalau anak-anak habis diskusi itu kan presentasi. Nah, ketika mereka presentasi, semua anak diwajibkan untuk berbicara. Walaupun bersama dengan teman-temannya, kan secara tidak langsung anak tersebut belajar ngomong di depan, walaupun di sampingnya ada teman-temannya yang juga akan ngomong. Nah, itu tips dari saya. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Deni mengenai kiat-kiat untuk menerapkan untuk nilai yang kami yang kami terapkan tadi ya Bu, continue. Nah, secara berkelanjutan. Contohnya kalau di saya itu kan tadi sama seperti yang pertama tadi Bu. Kalau di sekolah saya itu secara kontinu setiap pagi itu sebelum pembelajaran dimulai, setelah sholat duha itu anak-anak dikumpulkan di lapangan. Kemudian mereka wajib menyampaikan motivasi diri atau pengalaman untuk melatih mereka berbicara di depan seperti itu. Itu untuk kontinunya. Atau bisa dengan cara tadi presentasi, anak-anak dilatih setelah pembelajaran, dilatih untuk menyampaikan pendapat atau sebuah refleksi dari diri sendiri itu juga bisa. Dari situ anak-anak kan belajar bagaimana mengukuhkan pendapat, itu kan juga bisa. Nah, itu mungkin bisa dilakukan dalam seharian kita di kelas. Terima kasih. Ya, mungkin Bu Yanti ada yang mau ditambahkan? Enggak, Bu, cukup. Oke, saya menambahkan sedikit untuk pertanyaan dari Bu Kurnia dan Bu Deni, tips atau kiatnya. Yang pertama untuk public speaking, tipsnya yang pertama itu harus latihan terus-menerus. Kalau siswa yang kurang percaya diri itu harus dilatih. Terus yang kemudian kedua yaitu mempersiapkan dengan baik. Kalau kita mau presentasi atau mau bicara di depan umum, kita harus mempersiapkan dengan baik dan juga memahami apa yang akan disampaikan. Terus kemudian kita sebagai guru juga memotivasi dan juga mendampingi. Kalau anak-anak disuruh presentasi saja, tidak kita dampingi, mesti nanti temannya banyak yang mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih ada. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Bapak atau Ibu? Kemudian, silakan kemudian. Izin bertanya, Bu. Silakan. Ini tadi kan terkait tentang presentasi. Nah, ini juga menjadi masalah yang mungkin terjadi di sekolah saya juga,
biasanya kalau anak mau presentasi itu mesti udur-uduran dulu. Sing ngomong kowe, sing ngomong kowe, sing ngomong. Nah, itu kan berarti mungkin setiap anak mempunyai kepercayaan diri yang berbeda-beda nih. Nah, yang saya tanyakan di sini bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri anak itu agar bisa tampil di depan kelas, di depan teman-temannya, kemudian dia bisa menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi dengan cara yang baik atau cara yang sesuai dengan standar untuk presentasi yang baik. Mungkin bagi standar jadi anak-anak SD ya Bu, itu karena memang itu terjadi di sekolah saya juga seperti itu, ada masalah. Jadi setiap anak-anak mau presentasi mesti udur-uduran dulu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak agar anak-anak itu disuruh presentasi itu langsung, ya Bu, saya yang presentasi dulu. Nah, bagaimana itu loh Bu caranya supaya nanti bisa saya contoh diaplikasikan ke sekolah saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk Bu Midya atas pertanyaannya. Silakan Bu Santini atau Bu Yanti untuk menjawabnya. Ya, saya coba jawab Bu ya. Kebetulan ini juga terjadi di kelas saya. Kemudian karena saya juga mengajar sampai 15 kelas Bu kalau di SMP ya. Jadi ini saya juga terjadi di kelas saya. Jadi tips saya itu bagaimana menumbuhkan motivasi anak atau menumbuhkan kepercayaan diri anak itu biasanya di awal sebelum saya mulai itu saya tuntun dulu, saya berikan motivasi, saya berikan reward pada anak yang mau ngomong atau yang mau presentasi dulu di depan, seperti itu. Nah, dengan memberikan reward itu di kelas saya itu ternyata mampu menumbuhkan anak yang awal mulanya malu-malu menjadi mau. Saya iming-imingi kadang dengan nilai, kadang saya berikan apresiasi berupa jajan atau uang kecil. Nah, walaupun cuma Rp1.000 atau Rp5.000 atau cuma jajan-jajanan yang mereka beli di kantin itu mereka sangat antusias, sangat senang. Jadi mau tidak mau mereka akhirnya mau. Jadi mereka tertantang dan mau berbicara di depan. Kalau sudah dengan nilai kadang itu sudah pasti langsung, Bu saya duluan Bu. Udur-uduran walaupun anak yang nakal pun mau Bu. Kalau di kelas saya mungkin pengalaman saya seperti itu. Mungkin Bu Nani atau Bu Ike bisa menambahi. Terima kasih. Terima kasih Bu Santini atas penjelasannya. Saya akan menambah sedikit dari Bu Santini. Tadi benar sekali. Kalau anak-anak itu biasanya kalau yang nggak mau ngomong, itu biasanya kalau dikasih motivasi, kemudian diarahkan sama gurunya, ayo siapa yang mau presentasi, nanti nilainya saya tambah untuk presentasinya atau saya kasih reward, itu biasanya anak-anak lebih bersemangat. Sama kalau di SMA juga sama seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Santini dan Bu Nani. Mungkin cara-caranya anak nanti akan saya coba di sekolah saya. Saya rasa cukup untuk sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Harapannya dari apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi manfaat ke depannya untuk kita semua. Cukup sampai di sini, maka saya sebagai moderator akan menutupkan dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie. Cakep. Siang Cakep. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang Bapak Ibu, sehat?
Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan memaparkan presentasi pada kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Ruliana. Mohon maaf oleh Ibu Rifatun Nikmah. Kepada Ibu Rifatun Nikmah, saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Habib selaku fasilitator dan Ibu Indah serta Bu Indah selaku pengajar praktek. Izinkan pada siang hari ini saya akan mencoba mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 dengan beranggotakan 3. Yang pertama adalah Ibu Riana SPD sebagai penjawab, yang kedua adalah Ibu Dwi Rohjayanti sebagai moderator, dan saya sendiri sebagai pemateri. Saya kenalkan sudah, langsung ke baik. Tugas kelompok dari tugas kelompok nilai dan guru penggerak kelompok 3 ya tadi sudah saya paparkan ya. Yang pertama adalah Bu langsung ke halaman 2 ya. Ya, tadi sudah kenalkan, sekarang pindah ke halaman 3. Yaitu nilai-nilai guru penggerak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang kedua mandiri, 4 kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Peran guru penggerak yaitu 1 menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaboratif, dan yang keempat menggerakkan komunitas praktisi. Next, Bu. Nah ini dari diskusi kemarin kita merancang kegiatan yaitu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah kita miliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok kami, yaitu dari kelima nilai kelompok tersebut yang dimiliki Ibu Ruliana adalah perannya sebagai menjadi pemimpin dalam pembelajaran, yakni nilai yang dimiliki adalah berpihak pada murid yang menonjol, ya, menonjol pada murid. Di antaranya penguatan yang dilaksanakan yaitu melaksanakan bakti sosial dalam rangka peringatan 1 Muharram, dan yang kedua menggunakan pembelajaran CTL. Ya. Terus yang kedua adalah peran saya sebagai pendorong kolaboratif. Nah, nilai yang ada pada diri saya yaitu kolaboratif pada murid dan juga mandiri dengan kegiatan yaitu saya menggerakkan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, mendorong siswa untuk mandiri, dan yang ketiga berkolaboratif dengan teman, sejawat ataupun wali murid dan juga rekan-rekan di komunitas di sekolah kami. Yang ketiga yaitu Bu Dwi Rohjayanti, yaitu perannya sebagai pendorong kolaboratif, yaitu nilai yang ditonjolkan, kapan kelihatan Bu ya. Nilai yang ditonjolkan yaitu mandiri. Dengan penguatan yaitu atau kegiatan yaitu aktif dalam kegiatan KKG, mengikuti pelatihan atau webinar secara mandiri, dan menjadi coach bagi guru lain.
Peran dan nilai dari kami bertiga yaitu bersepakat untuk memilih itu kolaboratif. Kita sama-sama mempunyai nilai kolaboratif. Adapun rencana kegiatan yang kita sepakati yaitu membuat karya inovatif dari barang bekas. Dari kami TK pun juga bisa kami laksanakan, dari SD pun juga bisa dilaksanakan. Jadi kami sepakat bersama-sama membuat karya ini karena inovatif yaitu dari barang bekas. Rencana kegiatan yang pertama, sebelum kita melaksanakan kegiatan itu kita mendapatkan izin dari kepala sekolah. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan guru-guru atau pihak terkait. Yang ketiga membuat jadwal kegiatan, dan yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan. Adapun langkah-langkah kegiatan, yang pertama guru dan siswa membuat kesepakatan. Yang kedua, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Ketiga, yang guru mendampingi siswa dalam membuat karya. Dan yang keempat, membuat penilaian hasil karya. Sekian paparan dari kelompok kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Ibu Dwi Rohjayanti. Monggo. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan ataupun masukan untuk kelompok kami. Saya beri kesempatan. Monggo. Apa tidak ada yang mau bertanya ini? Kok kelihatannya diam ini. Belum Bu Nani mau bertanya. Oke, siap. Monggo, saya beri waktu buat Bu Nani. Silakan Bu Nani, monggo. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang jadi pertanyaan pada diri saya sendiri ini terkait dengan siswa saya sendiri yang ada di SMA. Siswa SMA misalkan dia telat masuk sekolah, terus kemudian gurunya memberikan konsekuensi karena dia melanggar kedisiplinan tadi dengan dihukum fisik, misalkan disuruh push up, terus jongkok, lari keliling lapangan, dan seterusnya. Jika ini dilihat dari segi anak, maka anak cenderung akan melihatnya sebagai sebuah tindakan yang menyiksa dan merugikan siswa. Akan tetapi kalau dilihat dari penyiapan fisik dan mental, maka siswa akan berdampak pada kesiapan siswanya. Seleksi masuk industri misalkan kita, berarti kan harus bisa fisik, sit up kalau gitu. Nah, pertanyaannya bagaimanakah seharusnya guru menyikapi kondisi seperti hal tersebut jika dikaitkan dengan nilai yang berpihak pada murid? Apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk Bu Deni. Silakan Bu Deni. Oh ya, terima kasih Bu. Oke, pertanyaan saya, dalam penerapan nilai-nilai yang dimiliki oleh kelompok 3, pastinya ada hambatan, nggih. Ada hambatannya. Kira-kira hambatannya itu apa dalam rancangan yang jenengan laksanakan? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Bu Nani ya, tadi yaitu tentang bagaimana cara kita menyikapi agar siswa tadi bentuk peran kita sebagai guru yaitu yang berpihak pada murid ya, jika memiliki kondisi yang seperti itu. Apa tadi? Siswanya telat, Bu, sering telat. Itu ya. Dan cara mendisiplinkan siswa seperti itu ya, biar dianggap sebagai berpihak pada siswa. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hambatan untuk menerapkan nilai kolaboratif ya, berarti kita kan
yaitu mengambil salah satu nilai, yaitu nilai kolaboratif. Seperti itu ya Bu Deni? Nggih, Bu. Oke, terima kasih. Monggo saya Oke. serahkan kepada Bu Ruliana untuk menjawab pertanyaan Ibu Guru. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Nani dan Bu Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Bu Nani, bagaimana guru menyikapi tentang siswa yang dihukum atau sudah melanggar peraturan yang ada di sekolah, misalnya disuruh push up, disuruh lari ya. Untuk di sekolah saya, itu kan di SD, anak pasti kalau disuruh hukum ya, atau disuruh push up, lari, itu biasanya anak itu pikirannya grundel atau gimana, maksudnya dia itu tidak suka kalau ada gurunya yang suka menghukum dengan fisik, misalnya disuruh push up, disuruh lari ya. Terus tapi untuk hukuman itu juga hukuman fisik ya, hukuman maksudnya hukuman tidak kalau di suatu apa itu kemiliteran itu pasti kan dihukum berat. Kalau di sekolah itu hukuman kesayangan guru sama murid. Misalnya anak itu suka terlambat. Nah, kenapa itu terlambat masuk sekolah tiap hari? Ya, disuruh push up. Itu berarti tandanya guru itu sayang kepada muridnya. Nah, biasanya kalau di sekolah mana saja biasanya ada salah satu anak yang terlambat. Pasti guru itu akan gimana? Maksudnya guru itu kan sedih gitu atau dia marah kalau anak didiknya itu suka terlambat. Padahal setiap hari itu sudah dikasih tahu atau diberi penjelasan kalau waktunya berangkat sekolah itu harus lebih awal. Makanya diberi konsekuensi agar anak itu segera tidak terlambat ke sekolah. Itu Bu Dani. Untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Bu Deni, yaitu tentang hambatan yang ada pada nilai dan peran guru penggerak yang sudah kelompok kami paparkan. Tadi kan di dalam pemaparan tidak ada hambatan yang saya paparkan, cuma nilai dan peran guru penggerak. Nah, yang ditanyakan Bu Deni tadi tentang hambatan pada nilai dan peran guru penggerak. Biasanya hambatannya itu anak kesulitan ya, kesulitan berkomunikasi dengan teman yang lain atau dalam pembelajaran atau guru waktu memberikan pembelajaran itu kurang kesiapan. Misalnya dalam menyampaikan materi itu tidak menggunakan media pembelajaran. Biasanya guru itu jarang ya. Kalau ada ya 1, 2, 3 guru yang masih muda-muda. Kalau sudah tua biasanya itu langsung spontan ya memberikan materi tanpa menggunakan media pembelajaran. Terus biasanya murid itu juga suka bersikap malu atau tidak percaya diri dalam berdiskusi atau presentasi yang ada di kelas, misalnya disuruh berdiskusi kelompok dan mempresentasikan ke depan kelas, anak itu suka malu ya, malu. Maksudnya malu itu malu untuk maju ke depan. Nah, biasanya tadi sudah dikatakan Bu Media udur-uduran. Tapi kalau sudah dikasih reward atau penghargaan pasti anak itu akan suka. Terus yang guru juga harus menyediakan atau menyiapkan tadi ya pembelajaran atau media pembelajaran yang sangat menarik sehingga anak itu bisa termotivasi untuk belajar di kelas dan betah di kelas dengan guru tersebut. Terima kasih Bu Deni dan Bu Nani.
Ya, terima kasih Bu. Ada teman yang lain yang mau menambahkan? Berarti ini antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kaitannya saling berkaitan Bu ini. Kolaborasinya Bu. sangat cocok sekali ini. Monggo teman yang lain, Bu Dwi sama Bu Nimah mau menambahkan? Saya menambahkan jawaban Bu Ruli untuk Bu Nani ya. Kalau tadi kan anak dikasih istilahnya kayak dikasih biar hukuman biar anak itu jerah ya. Konsekuensi. Jadi itu ya Bu. Kalau selain itu biar anak itu tidak mengulang kembali, biar dia itu bisa tepat waktu ataupun tidak melakukan pelanggaran ataupun yang lainnya, kita ajak komunikasi yang baik, kita tanya apa permasalahannya, kenapa kok bisa seperti ini, dan itu nanti kita cari solusinya. Kalau kita nanti sudah tahu dan memberikan solusinya kepada anak itu, mungkin anak itu tidak akan terlambat lagi ataupun melakukan hal tersebut itu kembali. Gitu Bu. Ya. Terus saya. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Oke, Cukup. Saya rasa cukup ya. Oke, baiklah, untuk kesimpulannya yaitu bahwa agar kita bagaimana caranya untuk menyikapi siswa yang sering telat atau sebelum kita memberikan hukuman disiplin, maka alangkah baiknya kita adakan dulu diskusi kepada siswa tersebut. Bagaimana kita mengkomunikasikan ada masalah apa sehingga anak itu kok bisa terlambat dan lain sebagainya. Terus untuk hambatan-hambatan kesulitan tadi yaitu jika untuk pembelajaran agar lebih menyenangkan, maka sebagai seorang guru hendaknya kita mempersiapkan diri yaitu dengan misalnya adalah membuat media-media pembelajaran yang lebih menarik agar bisa menambah semangat belajar siswa. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Saya tidak punya pantun Ibu, Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua, Ibu. Luar biasa sekali. Ini belum disuruh sudah menyerang. Saya nggak punya pantun ya, jadi nggak bisa ngomong lagi nih Bu saya, Bu. Keren-keren, terima kasih. Ya, luar biasa sekali tadi penyajian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan luar biasa sekali hasil diskusi rancangan kegiatannya. Ada beberapa hal yang sudah saya highlight di sini, guys, sudah saya catat. Yang pertama tadi, ini menarik sekali nih. Ketika kita bicara tentang salah satu nilai-nilai gembira, ada salah satu inovatif. Terkadang memang kan inovatif itu kan dikaitkan dengan penggunaan teknologi baru, seperti itu, makanya ketika kalau kita bicara inovatif, pasti ada ya mungkin teman-teman kita yang istilahnya seperti ini caranya itu, Bapak saya nggak bisa komputer, saya nggak bisa IT, itu tetapi bisa kita maknai bahwa kita itu mempunyai ide-ide yang mempunyai cara-cara yang kreatif, yang baru, yang bagus, bagaimana cara melatih anak kita untuk berbicara kita tadi public speaking tadi yang bertanya tadi murid tadi Bu Kurnia, Pak. Bertanya Bu Kurnia, terima kasih. Bu Kurnia menanyakan hal seperti itu. Secara Bu Kurnia bertanya tentang seperti itu. Secara tidak langsung kita bisa mengetahui bahwa ternyata murid, artinya nilai guru penggeraknya yang berpihak pada murid itu sudah pelajaran semua sudah mempunyai nilai berpihak pada murid. Seperti tadi ketika ada murid yang datangnya terlambat, dihukumnya seperti ini.
jenengan mungkin macam-macam, ada studi tidak, ada punya solusi lain, itu juga sama Ibu. Itu salah satu bentuk nyata dari grup penggerak budaya wadah murid seperti itu. Nah, baik, sekarang saya ingin memberikan penguatan atau sebuah konfirmasi ke panjenengan ya. Saya ingin bertanya, monggo siapa yang menjawab nanti silakan untuk bisa menjawabnya, boleh resen, boleh langsung menjawab, monggo silakan. Pertanyaannya satu Bapak Ibu, bagaimana cara panjenengan memperkuat kemandirian guru penggerak? Karena saya lihat tadi rata-rata nilai-nilai guru penggerak yang nampak tadi kan kebanyakan kolaborasi, kolaborasi yang paling lebih dominan. Pertanyaannya sekarang, kalau ingin meningkatkan nilai kemandirian, mungkin apa yang bisa panjenengan lakukan? Silakan, monggo. Monggo Ibu. Oh silakan, ini resen nggih, Bu Kurnia Wahyu, monggo silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk meningkatkan nilai kemandirian yang juga tadi sudah di kelompok saya juga sudah saya munculkan Pak, untuk kemandirian itu saya lebih kita kan untuk saat ini harus belajar tanpa ada obraan gitu kan ya. Jadi kalau butuh ilmu apa berarti harus cari di mana. Kalau butuh ilmu apa harus cari di mana, dan itu secara mandiri kita harus cari sendiri, dan setelah itu supaya bisa berdampak kita berbagi kepada rekan-rekan minimal satu sekolah gitu. Terima kasih. Oke, berarti secara tidak langsung agar kita bisa memperkuat kemandirian guru agar mau belajar tanpa berat, berarti kita harus bergabung dengan apa kira-kira Pak Ibu? Kalau sekarang lagi ngerti apa? Agar Komunitas. Komunitas itu ya, komunitas belajar. Apakah ada yang sudah menampilkan komunitas belajar, inisiator komunitas belajar tadi Pak Ibu? Belum ada, tapi di sekolah sudah ada, sudah dilakukan Pak. Pak Ibu, kenapa tidak ditampilkan sebagai itu adalah salah satu nilai yang miliki? Komunitas belajar itu adalah salah satu wadah kita untuk satu, kolaborasi, dua, untuk belajar secara mandiri, tiga, juga masuk nilai ke inovatif, karena di sana mungkin kita punya cara-cara kreatif untuk memecahkan masalah pembelajaran. Tadi saya lihat belum kelihatan kok, belum ada yang nampak bentukan komunitas, padahal ada yang saya lihat ada narasumber komunitas belajar, siapa nggak saya lihat profilnya atau flyernya kemarin tuh di Temu Pendidik Guru di Instagram saya, kalau nggak salah mengikuti seragamnya Bu Kurnia itu ya, itu saya lihat Bu Kurnia. Ini inisiator juga. Nah, itu salah satu nilai Bu Kurnia. Kemudian saya lihat ada juga mungkin panjenengan belum apa ya, ternyata untuk di kelas kita ada salah seorang guru penggerak yang mempunyai jiwa Putus-putus Pak. Nggak jelas Pak, nggak jelas. Mohon maaf ini karena masih detail. Baik, seperti ini. Saya lihat tadi, sudah jelas Ibu? Oke. Baik. Saya lihat tadi kelihatannya di kelas kita ada salah seorang teman kita itu yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Artinya bisa mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kelas kita. Yes, Pak. Seperti tadi yang menentukan urutan. Oh, sudah jelas lagi. Sebentar. Kalau tes. Sudah dengar Ibu? Sudah, Pak. Kalau cek. Putus-putus Pak, masih belum selesai. Oh, siap. Mohon maaf, ini posisinya Nggak jelas sama sekali Pak. Sudah. Ya, mungkin bisa lewat ini apa chatnya di cek. Apa? Di chat aja Pak, di chat. Pertanyaan di chat aja Pak. Oke. Baik, sebentar. Itu saya akan chat mawon nggih. Nggih. Cek.
Halo, cek. Sudah, Ibu? Monggo. Apakah bisa dibaca teksnya? Oke, Nggak bisa, Pak. oh, nggak bisa. Sebentar. Nggak. Apakah sudah nampak pertanyaannya, Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Sebentar. Ketika seorang guru penggerak itu Pak ya mempunyai jiwa kepemimpinan yang Iya. besar untuk menggerakkan sekitar, kira-kira nilai apa yang nampak? Oke. Monggo silakan. Yang mau menyampaikan pendapatnya silakan monggo Ibu. Cek. Suara saya sudah masuk Ibu atau belum? Sudah masuk, Pak. Cek. Oh, gitu. Ribon, monggo silakan yang ingin menyampaikan tadi. Kalau misalkan ada rekan kita itu punya jiwa kepemimpinan yang tinggi yang besar, kira-kira masuk kemana Ibu? Karena kan nggak ada nilai guru penggerak kepemimpinan. Silakan monggo. Silakan langsung bisa berbicara Bu. Karena kan nilai guru penggerak itu kan ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Ah, kalau misalkan punya jiwa kepemimpinan tinggi, itu berarti masuk ke nilai mana? Tadi sudah ada yang menjawab. Di sini Bu Nani nilai kolaboratif, Bu Ike nilai kolaboratif. Ah, ini kemudian oke, sip. Bu Kurnia Wahyu reflektif berbeda. Ini yang lain? Jadi ada 2 kolaboratif, 1 reflektif. Oke, Bu Mijia inovatif. Alhamdulillah SD pun jadi kalau ada kegiatan parenting. Oke, Bu Deni kolaboratif. Alhamdulillah barokah dari Pak Helmi reflektif. Oke, sip. Ada 2 jawaban yang berbeda. Ada 3. Bu Riliana kolaboratif. Bu Juli reflektif. Bu Santini kolaboratif, nilai kolaboratif. Oke, baik. Ini sudah tercapture ya ini untuk jawabannya. Saya ingin menanyakan satu ke yang kolaboratif, satu yang ke reflektif, inovatif dan ya itu. Silakan untuk yang belum ya kolaboratif Bu Nani. Monggo silakan Nani. Kenapa kok bisa masuk nilai kolaboratif Bu Nani? Ya, saya Bapak izin menjawab. Gimana? Kenapa untuk nilai dari seorang guru penggerak yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang besar untuk menggerakkan sekitar itu termasuk nilai kolaboratif. Alasannya adalah guru itu harus membangun hubungan kerjasama antara lingkungan, orang tua, komite sekolah, organisasi di sekitar sekolah, dan juga dinas pendidikan untuk memajukan kemajuan sekolah. Perilaku dari guru penggerak tersebut dikaitkan dengan kolaboratif. Sekian penjelasan dari saya. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali Bu. Berarti memang kalau namanya pemimpin itu pasti nggak bisa sendirian, Kalau sendirian namanya otoriter. Tapi kalau misalnya bisa menggerakkan, berarti ada kerjasama. Oke, masuk akal Bu. Make sense ya, Ini cocok ini. Bagus Bu. Terima kasih alasannya luar biasa sekali. Sekarang yang bukunya tadi sudah, sekarang ganti. Untuk yang reflektif, Pak Helmi. Ini pun Pak Helmi, kok bisa reflektif itu masuk? Kalau misalkan tadi jiwa kepemimpinannya sangat besar, kemudian masuk ke reflektif. Monggo Pak Helmi.
Padahal nanti kalau ada kegiatan Pak, di mute, Pak. Oke. Halo, Pak Helmi. Mikrofonnya Masih mute, Pak Pak Helmi, mikrofon. Oh, Pak Helmi. Mikrofon. Oh, mikrofon. Pak Helmi masih mute, Pak Helmi. Mikrofonnya mute, Pak Helmi. Saya milih maaf, mohon maaf. Oke, siap, Pak. Monggo. Nah, kita tidak perlu jauh-jauh untuk menggerakkan yang lain. Ya. Di sekitar kita ini banyak kombel atau komunitas belajar yang perlu digerakkan. Jadi tidak usah jauh-jauh. Ya. Kita lihat dari sekeliling kita saja, nanti bisa kita gerakkan. Jadi kita harus respon nanti berbarengan dengan itu nilai sendiri. untuk belanja pegawai itu paling Oh gitu, oke. Ini menurut Pak Hilmi, tadi kenapa kok reflektif? Karena memang untuk menggerakkan nggak usah lihat kita jauh. Bisa digerakkan itu. Artinya Pak Hilmi itu melihat kesempatan sekitar dulu, melihat kondisi sekitar, merefleksikan apakah memang kita sudah bisa menggerakkan sekitar. Kenapa jauh-jauh ke sana? Oke, bolehlah Pak Hilmi. Ini kelihatannya mungkin berbeda untuk Bu Dwi Rojayanti, Bu Dwi. Apakah sama dengan Pak Helmi? Sebenarnya terima kasih Bapak. Sebenarnya hampir sama Bapak. Jadi sebelum kita menggerakkan orang lain, harusnya kita itu menggerakkan diri sendiri seperti itu. Dan kita juga mengambil pengalaman yang terjadi di sekeliling kita. Sama, Oke, poinnya sudah dapat. Jadi artinya grup penggerak ini kalau punya jiwa kepemimpinan yang besar, berarti nilai reflektif karena bisa melihat kemampuannya, potensinya, apakah kenapa sih jauh-jauh ngurusin yang jauh, padahal sekitar ada bisa digerakkan. Oke, ini bagus sekali Bu, terima kasih. Yang terakhir ini, yang inovatif, ini Bu Midia, Bu Midia. Oke. Kenapa saya kok memilih inovatif? Karena inovatif artinya kan menghasilkan ide-ide baru, menghasilkan gagasan-gagasan baru, menghasilkan inovasi-inovasi atau penemuan-penemuan baru. Nah, jika kita sebagai seorang pemimpin, kita tidak menge-share apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, berarti kan sama saja terhenti. Tapi ketika kita menjadi guru penggerak, kita menge-share apa yang kita dapatkan ke teman-teman, kita share apa yang kita dapatkan ke komunitas-komunitas lebih merata ke seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Memang jawaban dari banyak semua itu benar. Artinya apa? Kalau jiwa kepemimpinan otomatis semua ada poinnya. Yang pertama bisa kolaborasi, yang kedua punya inovasi. Karena misalkan kalau dia punya ide, kadang-kadang ide kalau nggak disampaikan kan mubazir. Akhirnya orang itu biasanya menyatuskan ke layak umum, ke teman-temannya. Akhirnya teman-teman kan tergerakkan mengikutinya, itu bisa masuk. Reflektif yang disampaikan oleh Pak Hilmi dan tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi Rojayanti juga benar. Kalau dipikir-pikir, kalau tidak direfleksikan dengan pemikiran yang mendalam, tidak mungkin seorang guru tersebut mau menggerakkan orang lain. Artinya beliau masih memikirkan plus minusnya, kemudian memikirkan tantangannya, kemudian memikirkan hambatannya. Berarti pasti orang yang punya jiwa kepemimpinan sudah mempertimbangkan segala resiko dan hambatan yang ada di hadapannya. Seperti itu. Luar biasa sekali Ibu, ya. Jadi untuk nilai-nilai guru penggerak, saya yakin panjenengan sudah mempunyai nilai-nilai tersebut. Akan tetapi tinggal kita mempertebalnya kembali, kita perkuat agar nilai tersebut bisa lebih mengakar dan menjadi sebuah karakter yang positif bagi kita. Seperti itu. Mungkin ada ditanyakan Ibu sebelum kita berefleksi. Jelas sampun Bapak Ibu ya? Oke, kalau begitu saya mau izin untuk share screen kembali. Nah, semoga ini bentar ya, saya akan share screen bentar. Oke. Apakah nampak share screen saya Ibu atau sudah mati lagi? Belum, Pak. Belum kelihatan. Belum, Pak. Oke, mohon maaf. Ini saya pakai HP jadi agak ini. Apakah sudah nampak berbagi layarnya? Iya, sudah. Oke, sip. Belum, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Sudah. Kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Oh, enggak, masih belum. Bentar, saya masih membuka filenya terlebih dahulu. Bentar, oke. Apakah nampak Ibu? Sudah.
Sudah, Pak. Tapi Kecil. nggak kelihatan. Oke. Terlalu Oke. Tapi kecil, Pak. Oke, Nggak sebentar. kelihatan. Oke. Ini memang keterbatasannya ini karena kondisi darurat. Oke, gini Bapak Ibu, biar panjenengan bisa lebih nyaman ya nanti untuk refleksinya bisa kita kirimkan via via WA aja nanti jangan japri ataupun boleh. Apakah nampak tulisannya? Kucil Jelas? sekali, Pak. Gini ya, gini enggak apa-apa. Ini saya akan menjelaskan ke panjenengan nggih. Seperti ini, saya akan berkaca. Jadi pada refleksi ini sekarang jenengan ditempatkan sebagai seorang kepala sekolah atau pengawas sekolah. Kemudian di sini adalah jenengan diminta untuk memberikan contoh rencana kegiatan pengembangan diri kepala sekolah. Artinya ini masuk ke kemandirian, Bapak Ibu. Oke. Jadi artinya ini usaha panjenengan sebagai seorang penggerak dengan nilai panjenengan membuat kegiatan pengembangan diri kepala sekolah. Artinya yang disampaikan tadi itu seperti disampaikan oleh Bu Nia tadi, Bu Nia, apakah cara apa yang bisa panjenengan lakukan untuk bisa membuat mendukung terwujudnya sekolah yang berpihak pada murid. Jadi rencana apa pengembangan diri untuk mengembangkan diri panjenengan sehingga nanti hasil pengembangan diri itu bisa berdampak terhadap terwujudnya sekolah yang berpihak kepada murid, entah dalam hal pembelajarannya, entah dalam hal mungkin pelayanan kepada siswanya atau dalam hal yang lain. Nanti panjenengan silakan deskripsikan nama kegiatannya, misalkan contoh, saya akan mengikuti kegiatan pelatihan pembelajaran atau saya ingin mengikuti program sekolah penggerak atau saya ingin mengikuti pelatihan tentang apa atau gimana, kan banyak sekali, ada PNM, ada pelatihan mandiri, ada pelatihan yang berbayar, entah namanya apapun, panjenengan bebas untuk melakukannya. Nanti jangan jelaskan deskripsinya, terus pelaksanaannya itu kapan, paling tidak nanti panjenengan estimasi, anggap aja misalkan jenengan pelaksananya ketika liburan, kita tulis nggak apa-apa seperti itu. Mungkin di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Cek. Apakah dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar, Pak. Sudah jelas? Pak. Kalau sudah jelas, setelah ini PPT-nya akan saya share, kemudian di situ ada perintahnya, ada SIM indikatornya, jadi yang dijadikan sebagai bahan untuk mendukung pengembangan diri panjenengan itu ada 5 sub elemen, nanti jenengan tinggal menyocokkan aja. Anggap aja sekarang jenengan kepala sekolah, artinya jenengan kira-kira programnya nggak ada gitu, buat nama sendiri terserah, nggak apa-apa. Paling tidak nanti ada deskripsinya, itu tujuannya untuk apa, pengembangan dirinya itu. Seperti itu. Monggo, jika ada yang ditanyakan silakan sebelum saya akhiri. Pak, itu nanti tugasnya berupa ini Pak, dikirimkan ke jenengan. Ya. Kan refleksi Ibu, artinya refleksi itu kan setelah panjenengan belajar nilai guru penggerak tadi kan ada inovatif, kolaboratif, mandiri, reflektif, ya kan? Berarti jenengan ini sekarang diajak reflektif, diajak untuk berpikir, menggali kembali kekuatan nilai panjenengan. Kalau saya lakukan di sini, saya akan pengembangan dirinya melalui pelatihan ini. Artinya kalau ikut pelatihan secara mandiri, berarti jenengan sudah ada nilai mandiri juga di situ. Kemudian jenengan sudah menilai kekurangan panjenengan, berarti jenengan sudah melaksanakan nilai reflektif. Nah, maka di sini tugasnya itu adalah jenengan berefleksi. Harusnya memang kan kita refleksinya melalui chat atau melalui Jamboard atau melalui Padlet. Karena kondisi yang memungkinkan, silakan panjenengan nanti refleksinya bisa via WA. Ingin dikirim ke grup monggo atau dikirim Japri. Kalau saya enak di grup biar teman-teman yang lain nanti bisa membaca paling tidak rencana pengembangan diri panjenengan seperti itu. Sampun ada sekarang jelas atau masih bingung Ibu? Tahu Ibu? Jelas nggih? Ya, Oke, terima. Sekarang kembali lagi untuk tugas yang ada di LMS. Ada pertanyaan tadi sebelum panjenengan gabung, Pak, untuk mulai diri apakah ada dudennya? Untuk mulai diri Bapak Ibu, yang komentar-komentar, yang membuat komentar atau menyampaikan pemahaman itu insya Allah tidak ada budgetnya. Yang ada budgetnya adalah tahapannya adalah demonstrasi kontekstual, kemudian unggah tugas. Yang ada intinya yang ada di sebelah kanan, yang di sebelah kanan panjenengan ketika ke LMS kan ada notifikasi tugas-tugas yang selesainya harus kapan terakhir dikerjakan, itu yang ada budgetnya Bapak Ibu. Sisanya panjenengan berarti bisa menyelesaikan ke apapun tetapi sebelum berganti modul.
Kalau modulnya 1.3 dimulai bulan depan, berarti jenengan mulai diskusinya apa tidak sudah dinatuntaskan dalam bulan ini seperti itu. Saben? Untuk yang aksi nyata itu bukan sesuai ke schedule ya, Pak? Nah, kalau aksi nyata kalau nggak salah di LMS itu akan pada modul berapa gitu. Jadi aksi nyata biasanya di akhir, Bu. Nanti akan saya di schedule itu ada kalau yang di mana di undangan, ya besok yang jadwal kegiatan itu kan ada jadwal itu yang pedomannya, itu. Nanti di LMS juga akan bukan situ. Sampun nggih, jelas nggih? Dan terakhir kali biar diaturkan kembali ketika panjenengan sudah mengirim tugas mengirim tugas seperti kemarin Pak Ilmi sudah mengirimkan tugas Ibu, tanggalnya tanggal 2 Juli itu sudah dikirimkan sebelum tugas, tetapi Pak Ilmi dan Bu siapa kemarin saya akan lupa itu Pak Bruli itu mengirimkan tugasnya lagi. Kalau jenengan mengirimkannya tidak melalui komentar itu akan tercatat sebagai terlambat, tapi kemarin tidak usah dipikirkan, kemarin sudah saya sikapi, jadi saya abaikan tulisan budgetnya terlambatnya, saya tetap melihat dengan store awalnya kapan, tanggal 2 Juli, berarti Pak Ilmi kemarin sudah sesuai dengan tenggat waktu, tetapi karena memang hal yang baru, jadi masih bisa lah saya atasi, saya sudah akan mengatur ke fasil yang pendampingnya, jadi ketika ada pertanyaan, saya siap membantu untuk menjawabnya. Jadi kalau ada kesalahan Pak Ibu, kalau masa due-date-nya masih ada, belum habis, boleh jangan kirim ulang. Tetapi ketika sudah melewati batas, akan komentar saja via itu Bu, via komentar gitu aja. Atau kalau misalnya repot, kesulitan, jawab aja ke saya, Pak ini link yang benar, mohon maaf kemarin salah. Nanti akan saya lihat dari situ aja, tidak apa-apa. Itu. Sampun? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya karena memang kurang kondisinya untuk kegiatan rukol yang sesi 2 ini, karena memang undangan dari DWGB-nya itu mendadak, padahal sudah terjadwal rukolnya Senin, sekarang harus berangkat ke Surabaya. Makanya ini tadi penuh dengan tantangan yang luar biasa sekali. Karena nggak terbiasa pakai HP untuk Zoom-nya. Mungkin sebelum saya akhiri sudah jelas kalau jelas akan saya tutup dengan alhamdulillah, dan yang pakai laptop mungkin bisa membantu untuk foto biar nanti Pak Jalan punya dokumentasi untuk foto. Oke. Sinten yang bersedia untuk mengambil tangkapan layar Bapak Ibu? Sudah saya foto Pak. Bentar lagi. Kok ketua kelas? Iya. Ini Pak Elmi modenya mode silent ini Pak Elmi. Ini ngantuk kelihatannya Pak Elmi. Oke Ibu, terima kasih. Saya ingatkan kembali untuk elaborasi pemahaman nanti akan ada jadwalnya, harinya kapan, jamnya berapa, nanti saya share ke panjenengan nggih. Sebelum saya akhiri, marilah kita tutup kegiatan ruang kolaborasi 1.2 sesi 2 ini dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Atas kerjasamanya luar biasa sekali. Semoga hari ini bermanfaat. Semoga putra putrinya yang masih sakit, Bu Endang, kemudian Bu Santini, kata keluarganya yang ada yang sakit, semoga diberi kesembuhan dengan juga diberi kesehatan agar bisa mengerjakan tugas sebagaimana mestinya. Tidak usah dibawa beban. Kalau ada kesulitan, japri aja. 24 jam siap menerima japrian jenengan kecuali pas tidur. Terima kasih. Oke, kalau gitu Pak, monggo silakan mendekatkan bumi. Salam untuk keluarga, selamat istirahat, selamat beraktivitas, guys. Oke, monggo Pak Ibu silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, monggo silakan. Saya akan tutup kalau jangan keluar semuanya. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah lurus Pak. Oh, terus tinggalkan. Oh, nggih. Saya tentu boleh nih.